Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ahmad Refu Darajat. Kali ini kita akan membahas mengenai dasar teknik pantai dan lapas pantai. Yang akan kita bahas dalam DTP-LP ini adalah pengantar teknik pantai, perlindungan pantai, dan teori perencanaan bangunan pantai. Yang pertama adalah pendahuluan. Apa sih itu teknik pantai? Menurut Harry Sebrian tahun 2000, teknik pantai ini merupakan ilmu yang sudah cukup lama, seusia dengan peradaban manusia. Pada mulanya berkembang karena kebutuhan manusia untuk dari pulau ke pulau yang lain dengan membangun pelabuhan sederhana yang kemudian berkembang pesat di akhir tahun 1945. Sejarah berkembangnya teknik pantai selanjutnya diawali dengan tagline transportasi air. Dengan transportasi air ini, nenek moyang kita yang seorang pelaut itu dapat melangsungkan kehidupannya dengan mobilitas yang cukup baik. Barang-barang yang cukup berat dapat dikirim dengan mengandalkan gravitasi sehingga bisa tidak perlu diangkut dengan tenaga manusia. Dengan kemudahan ini, banyak peradaban dan kehidupan manusia yang tinggal di sekitaran sungai, muara sungai, maupun di tepian pantai. Di bawah ini kita lihat bersama perkembangan bentuk kapal dari waktu ke waktu. Kapal ini merupakan alat transportasi yang bergerak di laut maupun di sungai. Alat transportasi ini digunakan sejak zaman purba, ketika nenek moyang kita menjelajahi atau menyusuri sungai menggunakan rakit. Kemudian berkembang dengan teknologi kapal laut yang dilakukan, jadi alat transportasi air ini sangat diperlukan. Nah, dalam gambar pertama ini merupakan gambar kano. Manusia purba biasa menggunakan kano atau rakit ini untuk menyeberangi sungai atau danau. Kemudian yang kedua adalah perahu Mesir. Ini merupakan perintis kapal laut modern yang sudah berbentuk menggunakan struktur kayu dan sanggup mengangkut penumpang. Kemudian yang ketiga, ini bentuknya sudah mulai artistik yang dinamakan perahu Viking, yaitu kapal pelaut yang tangguh yang dipakai dan kemudian disebut dengan longship. Kemudian gambar yang keempat yaitu clipper. Ini pada abad ke-17 dan ke-18. Kapal ini mampu melaju dengan cepat karena memiliki banyak layar. Kemudian berkembang menggunakan kapal uap pada abad ke-19 dengan ditemukannya mesin uap, kemudian membantu perkembangan kapal menuju kapal yang lebih modern. Kapal uap ini menggunakan tenaga uap dari kettle untuk menggerakkan baling-baling. Kemudian berkembang menjadi kapal yang saat ini menggunakan teknologi yang canggih. Di teknik pantai ini, kita akan belajar mengenai angin, pasang surut, dan gelombang. Pasang surut ini kita akan gunakan untuk merancang bangunan pantai. Bangunan pantai itu apa saja? Bangunan pantai berupa breakwater, groin, jetty, ataupun tembok laut. Pantai ada beberapa jenis. Ada pantai berkarang, ada pantai lumpur, dan pantai pasir. Selanjutnya, dasar filosofi religius. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi teknik pantai ini juga sudah tertulis di dalam Al-Quran. Maka kita sebagai manusia wajib hukumnya untuk menggali mengenai apa itu pantai, bagaimana memperlakukan pantai dengan baik. Yang kedua adalah ilmu teknik pantai.
Ilmu pendukung dari teknik pantai ini diantaranya meteorologi dan klimatologi yang membahas mengenai cuaca dan sebagainya. Kemudian ada mekanika fluida, sifat-sifat zat cair. Kemudian hidrometri atau pengukuran data. Kemudian struktur. Kemudian geologi dan morfologi. Kemudian statistik. Dan yang terakhir adalah mekanika. Yang ketiga adalah pantai di Indonesia. Pantai di Indonesia. Kita tinggal di negara Indonesia yang terkenal memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Diawali dari tadi cerita transportasi air di Indonesia, selanjutnya berkembang menjadi pelabuhan-pelabuhan yang ada di seluruh Indonesia. Total terdapat lebih dari 600 pelabuhan berupa pelabuhan ikan maupun pelabuhan penumpang. Berikut ini adalah nodel-nodel di mana lokasi pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Mulai dari ujung Aceh sampai ujung Papua terdapat pelabuhan. Mulai dari Banda Aceh ada pelabuhan Malahati, kemudian di Sumatera Utara ada pelabuhan Belawan, kemudian di Riau ada pelabuhan Dumai, kemudian berlanjut daerah Padang ada pelabuhan Teluk Bayur, kemudian di Sumatera Utara ada pelabuhan Kuala Tanjung, kemudian di Batam ada pelabuhan yang cukup terkenal yaitu pelabuhan Sekupang Batam Center, kemudian di Pangkal Pinang ada pelabuhan Pangkal Batam, kemudian di Lampung ada pelabuhan Pancang yang menyambungkan antara pelabuhan dari Jawa ke Sumatera. Kemudian di Pulau Jawa di daerah Jakarta ada pelabuhan yang paling sibuk di Indonesia yaitu pelabuhan New Tanjung Priuk. Kemudian di Cilacap juga ada pelabuhan yaitu pelabuhan Tanjung Intan. Kemudian di Semarang ada pelabuhan Tanjung Emas. Kemudian kalau di Surabaya yaitu pelabuhan Tanjung Perak. Kemudian berlanjut di Pulau Kalimantan, di daerah Pontianak ada pelabuhan Pontianak. Kemudian di Palangkaraya ada pelabuhan Rambang. Kemudian di Banjarmasin ada pelabuhan Trisakti. Kemudian berpindah ke Kalimantan Timur ada pelabuhan Maloy. Kemudian pindah ke Sulawesi. Di Sulawesi Utara ada pelabuhan Bitung. Kemudian di Makassar ada pelabuhan yang cukup sibuk juga yaitu pelabuhan Soekarno-Hatta. Kemudian di daerah Maluku Utara ada pelabuhan Halmahera. Kemudian di Papua Barat ada pelabuhan Sorong. Di Papua yang lain di Jayapura ada pelabuhan Jayapura dan pelabuhan Merauke. Kemudian di Indonesia kewenangan pelabuhan itu sudah dibagi menjadi 4 kewenangan. Ada 4 kewenangan, ada Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4. Pelindo 1 di batas ini. Kemudian Pelindo 2 dari batas ini dan ini. Kemudian Pelindo 3 di batas ini. Dan sisanya adalah Pelindo 4. Tol Laut Indonesia adalah sebagai poros maritim dunia. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai tahun 2020. Program tol laut ini menjadi bagian penting pelayaran maritim dunia. Apalagi Presiden China yaitu Xi Jinping saat ini sedang membangun jalur pelayaran sutra modern abad tahun 21 yang menghubungkan Cina, kemudian lautan Asia dengan Eropa. Selanjutnya, pantai di Indonesia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh pantai di negara yang lain. Di antaranya, garis pantai di Indonesia yang terpanjang di dunia dengan panjang total kurang lebih 81.000 km. Dengan panjang total garis pantai yang sangat panjang ini, kita perlu memberikan pemahaman mengenai teknik pantai yang ada di Indonesia. Kemudian, tol laut sebagai transportasi. Ada sekitar 636 pelabuhan di seluruh Indonesia. Kemudian, pesisir sebagai daerah ekonomi, sebagai tindak lanjut dari sejarah nenek moyang kita. Kemudian, di Indonesia terdapat bencana alam yang tidak terduga,
Banyak bencana yang harus kita sikapi sehingga teknik pantai menjadi disiplin ilmu yang menarik untuk dipelajari. Kemudian, pantai Indonesia memiliki biota lebih dari 10.000 spesies. 10.000 spesies ini terdiri dari 8.500, saya tulis di sini, terdiri dari 8.500 spesies ikan, kemudian 555 spesies rumput laut, dan terdiri dari 950 spesies terumbu karang. Selanjutnya sampah. Nah, ini yang memprihatinkan. Sampah di Indonesia ini menempati peringkat kedua sampah plastik di laut yang mencemari dunia, nomor 2 setelah China. Hal ini tentu sangat miris sehingga perlu ada tindakan dan pemahaman untuk masyarakat di Indonesia. Pengertian batasan pantai. Di sini coba saya ilustrasikan mengenai potongan pantai supaya teman-teman bisa memahami batasan-batasan di pantai. Di sini saya ilustrasikan adanya gelombang dari suatu pantai. Di sini diberi notasi muka air terendah. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, terdapat gelombang selanjutnya yang dinotasikan sebagai muka air tinggi. Kemudian keterangannya akan coba dijelaskan pada keterangan di bawah ini. Yang nomor 1 adalah daerah pesisir. Nomor 1, pesisir. Pesisir ini merupakan daerah darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut, dan rembesan. Yang kedua adalah pantai. Pantai ini merupakan daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh pasang air tertinggi dan air surut terendah. Jadi di sini ada air pasang terendah dan pasang tertinggi. Kemudian yang ketiga adalah daratan. Daratan ini adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, dimulai dari garis batas pasang tertinggi. Kemudian yang keempat adalah laut. Daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut, dimulai dari sisi laut, garis surut rendah, dasar laut, dan bagian bumi di bawahnya. Kemudian yang kelima ada garis pantai. Garis pantai ini merupakan garis pertemuan antara daratan dan air laut, di mana posisinya tidak tetap dan didapat berpindah-pindah sesuai dengan posisi pasang surut. Kemudian di sini juga terdapat erosi pantai yang sering terjadi. Kemudian yang keenam ada sempadan pantai. Di gambar ada tulisan sempadan pantai, yaitu merupakan kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Yang terakhir adalah kriteria sempadan pantai. Daratan sepanjang tepian yang lebarnya sesuai dengan bentuk dan kondisi fisik pantai. Minimal sepanjang 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. Selanjutnya adalah teori perencanaan bangunan pelindung dan pengaman pantai. Yang perlu diperhatikan dalam perencanaan bangunan teknik pantai. Meskipun kita belum mulai merencanakan bangunan teknik pantai, kita wajib mengetahui dulu apa rambu-rambu yang harus kita ketahui dalam merencanakan bangunan teknik pantai. Yang pertama adalah data lapangan. Data lapangan ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini terdiri dari data topografi, kemudian data pasang surut, kemudian data batimetri, kemudian data arus. Kemudian data-data yang didapat dari data sekunder terdiri dari data kecepatan,
angin harian maksimum. Jadi yang saya tekankan di sini bukan kecepatan angin rata, tapi kecepatan angin harian yang maksimum. Jadi nanti kalau ada soal, kecepatan yang digunakan dalam data sekunder bukan kecepatan rata, tapi kecepatan harian yang maksimum. Yang kedua adalah permasalahan. Nah, permasalahan ini maksudnya adalah penyebab akar permasalahan yang menyebabkan kenapa infrastruktur tersebut harus dibangun. Misalnya, jeti di muara sungai kenapa harus dibangun? Atau misalkan mulut dari muara sungai sering tertutup sedimen, bagaimana penanggulangannya? Jadi permasalahan itu yang benar-benar ada dan harus diselesaikan. Jika tidak terdapat masalah, tidak perlu dilakukan penyelesaian permasalahan. Menyelesaikan permasalahan ini juga harus membutuhkan data primer maupun data sekunder. Kemudian yang ketiga adalah konsep penanganan. Konsep penanganan tekanannya adalah harus efektif, efisien, tepat mutu, dan tepat guna. Jangan sampai merencana bangunan pantai salah konsep ya, jangan sampai salah konsep. Contohnya, menyelesaikan atau menangani sedimentasi di muara atau penanggalan di muara, tapi memilih jeti yang panjang. Padahal karakteristik muara di sana misalkan cukup menggunakan jeti yang pendek saja, sudah cukup, tapi direncanakan menggunakan jeti yang panjang. Akhirnya tidak efisien maupun tidak tepat guna. Yang keempat adalah kawasan kajian atau sering disebut dengan prinsip coastal sediment. Di dalam beberapa slide selanjutnya juga akan dijelaskan lebih rinci mengenai prinsip coastal sediment. Akan tetapi secara umum, penggunaan prinsip coastal sediment ini atau kawasan kajian ini dipilih atau digunakan sebagai bentuk pembatasan dalam setiap tinjauan ketika kita menyelesaikan masalah suatu pantai. Daerah pantai juga memiliki daerah yang tertentu seperti das di dalam suatu daerah aliran sungai. Itu juga dilakukan pembatasan sehingga dalam menyelesaikan perencanaan atau penanganan suatu pantai dapat lebih terarah. Kemudian yang kelima ada struktur yang berupa perhitungan dan pemilihan jenis struktur bangunan. Memilih struktur yang tepat akan menyelesaikan kemunduran garis pantai misalkan ya. Tidak bisa hanya menggunakan tembok laut, itu belum tentu bisa. Jadi bisa diselesaikan dengan groin atau yang lain. Jadi struktur bangunan pantai ada banyak jenisnya. Nanti akan kita bahas bagaimana perilakunya untuk daerah tertentu. Kemudian yang keenam adalah fungsi selain pengamanan, yaitu fungsi estetika untuk wisata. Ketika membangun di bangunan pantai, terkadang tempat itu juga digunakan sebagai pariwisata. Maka bentuk yang akan kita bangun juga harus memiliki estetika yang indah dan menarik. Yang ketujuh adalah konstruksi. Yang dibahas di dalam konstruksi ini dalam perencanaan bangunan teknik pantai harus menentukan metodenya bagaimana, alur pelaksanaannya bagaimana, kemudian pelaksanaan pembangunannya bagaimana. Sebagai contoh, ketika akan membuat pemecah gelombang, kita lihat di daerah itu apakah material di sana mudah didapatkan atau tidak. Pasirnya didapat dari mana gitu kan. Kuarinya dapat dari mana sehingga tidak menyulitkan dalam pelaksanaan. Kemudian yang terakhir yang kedelapan adalah operasi dan pemeliharaan. Ini disesuaikan dengan kesesuaian umur rencana. Yang terakhir adalah koordinasi dengan kementerian terkait. Di dalam teknik pantai ini terdapat banyak kementerian yang ikut dalam penanganannya. Ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian ada Kementerian PUPR. Kemudian ada Kementerian Investasi, ada Kementerian Perhubungan, dan yang terakhir di sini yang tidak saya tulis adalah pemerintah. Pemerintah dalam ini adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena di mana pantai itu berada, pemerintah daerah juga ikut serta dalam pembangunan. Selanjutnya, roadmap pengelolaan pantai di Indonesia. Nah, pengelolaan pantai di Indonesia
itu terdapat kebijakan dan regulasi. Yang pertama ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri maupun peraturan daerah. Kemudian kebijakan dan regulasi kedua ada pengaturan tata ruang dan amdal. Ini harus ditaati. Kemudian yang ketiga ada perizinan IMB, dan yang terakhir adalah program dan pembinaan kawasan setelah bangunan itu jadi. Nah, pengelolaan pantai dibagi menjadi 3 jenis. Ada berupa konservasi, kemudian ada perlindungan buatan dan rehabilitasi. Dimulai dari sebelah kiri itu dari tahapan yang masih ringan, kemudian perlindungan buatan ini untuk yang medium, dan rehabilitasi itu yang sebelah kanan itu untuk penanganan yang cukup berat. Untuk dikonservasi ada 5 jenis tindakan. Ada konservasi hutan mangrove, ada konservasi gumuk pasir atau sanddance, kemudian konservasi terumbu karang, kemudian yang keempat ada konservasi suplai sedimen, dan yang terakhir adalah program pantai lestari dan prokesi. Kemudian geser dalam pengelolaan pantai dalam jenisnya perlindungan buatan dibagi menjadi 2, yaitu soft structure dan hard structure. Di dalam soft structure terdapat beberapa jenis kegiatan, ada dewatering system, ada sand bypassing, ada sand nourishment, ada artificial reef atau terumbu karang buatan. Kemudian kalau soft structure ini adalah given dari Allah Subhanahu wa taala, ini sudah ada, tinggal kita memanfaatkan dan menggunakannya dengan baik sehingga pengelolaannya menjadi pengelolaan pantai yang terpadu. Kemudian pengelolaan buatan setelah soft structure tidak bisa berfungsi dengan maksimal, bisa digunakan dengan hard structure. Ada beberapa hard structure yang ada. Yang pertama adalah groin atau jetty, kemudian yang kedua ada tembok atau tanggul laut, kemudian yang ketiga ada breakwater berupa offshore dan shore connected, kemudian ada bulkhead, kemudian yang terakhir adalah revetment. Ini akan kita bahas nanti di beberapa pertemuan selanjutnya. Kemudian ketika konservasi sudah berlangsung tapi tidak maksimal, kemudian perlindungan buatan juga belum maksimal, kemudian yang terakhir adalah rehabilitasi. Rehabilitasi dari konservasi yang sudah ada. Rehabilitasinya yang berupa rehabilitasi hutan mangrove, kemudian reklamasi, ada sand nourishment, kemudian ada artificial reef atau terumbu karang buatan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pendekatan coastal sediment cell. Tadi sudah dibahas mengenai coastal sediment cell, kita akan bahas lebih rinci di dalam coastal sediment cell. Kalau kita lihat bersama, di sini ada Teluk Penyu. Ada Teluk Penyu ya di sini. Saya ambil dari Google Earth supaya lebih mudah dalam pemahaman coastal sediment cell. Di sini ada Kabupaten Cilacap, kemudian di sini ada Pulau Nusa Kambangan, kemudian di sini ada Bukit Karangbolong. Kemudian selanjutnya di sini ada namanya Pantai Logending, dan di sini ada pantai namanya Pantai Anyer. Di dalam Bukit Karangbolong ini terdapat suatu bukit yang menjorok ke laut. Ini saya garis tanda ini. Selanjutnya di sisi yang lain terdapat Sungai Serayu, di mana Sungai Serayu ini menjadi suplai sedimen menuju Teluk Penyu. Kemudian di sisi yang sebelah barat, di sini dia juga ada sisi yang menjorok ke laut. Sehingga sedimen yang dibawa di Sungai Serayu ini terkunci ya, di sini terkunci karena dia tidak bisa lepas ke sini. Nah, selanjutnya kalau saya buat garis, di sini ada namanya Daerah Satuan Wilayah Pembangunan. Jadi, misalkan datang gelombang dari arah tenggara, maka sedimen akan bergerak ke arah barat. Kemudian selanjutnya ketika beranjak ke musim yang lain, terdapat gelombang dari arah barat daya, maka sedimen yang ada di muara sungai ini akan bergerak ke arah timur. Begitu seterusnya. Jadi sedimen yang ada di barat dan timur ini akan bergerak ke sana dan kemari. Hal ini disebabkan karena dia berada di dalam coastal sediment cell. Dan gak mungkin
pasir atau sedimen yang ada di sini akan meloncat ke sini. Jadi inilah yang kita sebut sebagai satu coastal sediment cell. Selanjutnya jika ingin melihat coastal sedimen yang lain, di sini ada Pantai Gelagah ya. Posisinya agak jauh di sana. Di daerah istimewa Yogyakarta. Coastal sedimen di Pantai Gelagah ini sangat panjang sekali, mulai dari Bukit Karangbolong ini di sebelah sisi barat sampai sebelah timur di perbukitan pantai di daerah Gunung Kidul gitu. Jadi coastal sedimen tiap daerah berbeda-beda tergantung morfologi atau bentuk cekungan di daerah itu. Selanjutnya yang kelima adalah perlindungan dan pengamanan pantai. Konsep perlindungan dan pengamanan pantai. Nah, pada pantai berpasir, perlindungan alami yang ada berupa hamparan pasir. Ini sudah given dari Allah. Pada kawasan ini biasanya terdapat gumuk pasir atau disebut dengan sand dunes. Kemudian perlindungan dan pengamanan pantai dari ancaman gelombang diutamakan menggunakan perlindungan yang alami. Jadi yang pertama diutamakan adalah perlindungan alami. Alam umumnya telah terdapat perlindungan alamiah berupa hamparan pasir, tanaman atau hutan pantai, dan terumbu karang. Usaha utama yang harus dilakukan dengan menjaga agar perlindungan alami tidak rusak berupa sand dunes, mangrove, karang, dan lain-lain. Kemudian jika usaha ini rusak, maka dilakukan perbaikan dengan mengaktifkan kembali pelindungan alami tersebut. Yang terakhir, jika langkah yang sudah dilakukan pengaktifan tadi sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka baru dipilih dengan alternatif yang lain, yaitu dengan perlindungan buatan seperti yang bagan yang sudah saya sebutkan sebelumnya dengan artificial protection. Nah, ini gambar yang sebelah atas itu adalah bentuk sand dunes berupa gumuk pasir yang ada di Yogyakarta. Kemudian yang bawahnya ada terumbu karang yang berfungsi sebagai pemecah gelombang juga. Kemudian perlindungan pantai selanjutnya ini hutan mangrove yang ada di Purworejo. Adik-adik atau teman-teman bisa main ke sini, pemandangannya cukup bagus. Kemudian yang paling bawah ini adalah hutan nipah. Di awal sudah dijelaskan bahwa pantai ada beberapa jenis. Ada pantai berkarang, ada pantai lumpur, kemudian ada pantai pasir. Kita akan bahas satu persatu mengenai pantai berkarang, lumpur, dan pasir. Yang pertama yaitu pantai pasir dulu. Gelombang yang datang ke tepi pantai akan pecah di pantai pasir. Dan tenaganya sebagian akan hilang karena turbulensi dan sebagian yang lain akan digunakan untuk menggerakkan air. Ini berupa longshore current ya. Dan mengangkut pasir menyusur pantai berupa longshore sediment transport. Nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Kemudian jika gelombang besar, angkutan pasir akan bertambah besar. Dan jika pasir yang diangkutnya jumlahnya kurang, maka akan harus menyusur ke pantai tersebut dan akan mengambil pasir dari cadangan pasir yang ada di sand dunes. Jadi ngeloroti bahasa Jawanya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagian pasir yang tersangkut menyusur pantai, ada sebagian pasir yang hilang tersangkut ke tengah laut. Kehilangan ini akan diganti dari suplai sedimen dari das, dari daerah aliran sungai. Kemudian yang terakhir, agar kekurangan suplai pasir tidak menyebabkan erosi, maka perlu dilakukan konservasi sedimen. Ya, ini yang dari atas merupakan gambar pantai berpasir yang cukup baik dalam kinerjanya memecah gelombang. Kemudian gambar yang tengah ini terjadi erosi di daerah Demak ya. Kemudian yang terakhir ini adanya sedimentasi di muara sungai. Baik, ini akan coba saya jelaskan perlindungan alami pada pantai pasir dalam bentuk gambar ya. Misalkan di sini ada suatu daratan, kemudian ada tonjolan, ada gumuk pasir atau sand dunes. Kemudian di bagian sini adalah pantainya. Kemudian ketika datang gelombang dan menghampiri sand dunes. Nah, ketika ada gelombang datang, gelombang pecah yang ada di sini yang terserap gayanya karena adanya pasir ini, kemudian akan menyeret pasir yang ada di sand dunes sebelah sini.
Kalau misal dilihat dari atas ya, misalkan di sini ada Sungai Orde 1. Ada Sungai Orde 1 begini. Kemudian berkumpul di dalam sungai yang besar di Orde 1. Kemudian di sini adalah daerah muaranya. Ini tampak atas. Di dalam sungai ini sudah dijelaskan di awal tadi bahwa sungai akan membawa sedimen ke arah muara. Jadi di sini akan ada sedimen yang terbawa dan akan terkumpul di sini. Nah, ketika ada gelombang datang yang dari sini ya, misalkan dari sini, ini akan terjadi yang namanya longsor transport. Jadi sedimen akan lari ke sana. Dan ini akan searah dengan kemiringan gelombang. Nah, ini disebut dengan longshore transport. Selanjutnya ada yang terdistribusi juga menjadi ke arah ke pantainya, ke sini. Ini disebut dengan cross-shore transport. Jadi nanti istilah-istilah ini teman-teman sekalian harus pahami. Arah dari cross-shore transport ini adalah tegak lurus garis pantai. Selanjutnya perlindungan alami pada pantai lumpur. Nah, pada pantai lumpur ini, alam telah menyediakan tumbuhan pantai seperti pohon bakau, api-api, kemudian nipah yang tumbuh subur di kawasan pantai lumpur. Pantai ini sangat mudah tererosi karena butirannya yang halus, karena yang kita tahu bersama ya, lumpur partikelnya sangat kecil. Kemudian hutan pantai ini mempunyai akar dan batang yang rapat sehingga mampu meredam gelombang dan mampu memacu pertumbuhan di daerah pantai ini. Tempat ini baik untuk berkembang biak kehidupan pantai sehingga ekosistem akan terjaga. Syarat tumbuhnya hutan mangrove ini adalah gelombangnya yang tidak tinggi. Saya garis bawahi di sini ya. Syarat tumbuhnya hutan mangrove ini adalah gelombang yang tidak tinggi, kemudian tanahnya cukup lumpur, dan tersedia sedikit air tawar dari upland atau dari hulunya. Kemudian, agar perlindungan hutan mangrove ini berfungsi dengan baik, maka harus memiliki ketebalan maksimum yaitu 100 meter sebagai buffer zone. Tadi juga di awal sudah disebutkan bahwa perlindungan di daerah pantai itu adalah minimum ada 100 meter. Nah, ini kita lihat bersama gambar yang atas ini adalah gambar dari hutan bakau. Kemudian yang bawah ini dimanfaatkan juga sebagai tempat rekreasi ya, bisa dimanfaatkan dengan baik dan ditata dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan pengelolaannya untuk pariwisata. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan alami pada pantai karang. Nah, terumbu karang ini dapat tumbuh di perairan yang dangkal. Saat terjadi gelombang besar menuju pantai dan melewati terumbu karang, maka gelombang akan pecah di daerah ini karena menabrak di terumbu karangnya ya, dan tenaga akan berubah menjadi aliran dan turbulensi. Pada terumbu karang tahan terhadap turbulensi sehingga erosinya bisa dibilang sangat kecil. Terumbu karang juga sebagai breeding atau nursery dan breeding ground sehingga banyak spesies ikan di lepas pantai maupun ikan karang yang tumbuh di terumbu karang ini. Ini contoh di pantai Bunaken, terumbu karangnya sangat terlihat jelas sehingga gelombang-gelombang ini tidak sampai ke daratan. Kemudian ini contoh juga di daerah Sanur ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada sesi kali ini. Pada sesi selanjutnya kita akan bahas mengenai tsunami dan angin. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.